Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini kalau kami bisa beribadah sekali lagi Tuhan. Hari ini kami percaya Engkau punya pesan spesifik buat setiap kami. Dan hari ini kami percaya rencanamu indah, gak ada satupun yang kebetulan. Kami tahu dan hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan akan mengubahkan hidup kami, memberikan kami sebuah perspektif yang datangnya dari Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan supaya kami dibaharui oleh firman Tuhan. Thank you, kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita kasih tepuk tangan lagi sekali lagi buat Tuhan kita. Ya, ngomong dulu dong ke kanan kirinya, Happy Valentine's Day. Karena hari ini kita sama-sama ngelain Valentine. Ya, ngomong lagi ke kanan kirinya, akhirnya ada yang ngucapin. Ya, kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Ya, perkenalkan, nama saya adalah Friendy Juwono dan hari ini saya dipercayakan untuk menggembalakan Army of God di Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Jadi senang sekali bisa ketemu dengan setiap kalian di tempat ini. Ya, nama saya Friendy Juwono atau biasa dipanggil Ajun. Jadi kalian bebas mau panggil saya Ko Friendy atau Ko Ajun, bebas ya. Dan juga kalau misalnya setiap teman-teman datang ke Jakarta, please mampir ya ke Army of God Jakarta. Ya, saya percaya nggak berbeda dengan yang ada di Surabaya. Kita sama-sama mengapi-apikan diri dengan tagline Building Churches in Our Youth. Ketika kalian datang ke sana, kalian akan merasakan api yang sama. Amin. Ya, dan juga thank you Cemek buat kesempatannya. Senang sekali saya bisa menyampaikan firman Tuhan buat setiap kita. Kita langsung masuk yuk ke dalam firman Tuhan. Dan hari ini saya punya 2 tema yang berbeda. Untuk yang ibadatin, saya akan berkhotbah mengenai a high quality single. Ya, jadi saya akan berkhotbah tentang, langsung wes itu ya. Ya, a high quality single. Kemudian nanti di ibadah youth saya akan bahas tentang relationship ready. Ya, khususnya buat Koko dan Cece kalian karena mereka mungkin ada di usia-usia yang sudah siap memasuki hubungan. Nah, di teen ini saya mau mengajak setiap kita jadilah a high quality single. Katakan bersama saya, a high quality single. Dan di dalam ibadah ini saya mau fokus mempersiapkan setiap kalian untuk jadi single yang berkualitas. Karena nanti begitu kesempatannya tiba, kesempatan plus kesiapan sama dengan keberhasilan. Karena itu dimulai dari anak-anak muda yang mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. Dan saya rasa enggak lebih early sih, justru dari teenagers. Kita mempersiapkan diri kita dengan kualitas-kualitas yang oke. Ketika tiba waktunya, kita siap menjalani sebuah hubungan. Ya, karena itu untuk kita punya hubungan yang berhasil, kita perlu siap terlebih dahulu. Saya percaya ketika kita berkualitas, kita akan menarik orang-orang yang berkualitas. A high quality man will attract a high quality woman. A high quality woman will attract a high quality man. Siapa di sini yang mau pasangannya itu yang berkualitas, boleh angkat tangannya. Ya, di tempat dimana kalian duduk. Ya, semua kita pasti mau untuk punya pasangan yang berkualitas. Tapi before you find the right one, be the right one. Sebelum kita maunya, oke, aku maunya yang berkualitas. Kamunya berkualitas gak? Kitanya yang harus jadi orang yang berkualitas terlebih dahulu. Karena seorang yang berkualitas akan menarik orang yang berkualitas lainnya. Jangan sampai setiap kita, iya aku nih mau pasanganku nih berkualitas. Tapi kamunya aja jorok, kamunya aja males mandi, ya kan? Jangan senggol kanan kirinya. Ya, kamunya males-malesan. Ya mana mungkin dapat yang berkualitas. Dimulai dari kita dulu yang berkualitas. Pasanganku, spek pasanganku minimal ya VBTS lah. Wede, ya kan VBTS atau Jennie Blackpink, ya kan, atau Han Sohee. Padahal kamunya Han Somai, gitu ya. Maunya sama Han Sohee, gitu kan. Jadilah pribadi yang berkualitas terlebih dahulu. Karena orang yang berkualitas akan menarik orang yang berkualitas juga. Dan hari ini saya kasih 3 poin sederhana buat setiap kita sama-sama belajar yuk. How to become a high
quality single. Oke, kita akan sama-sama belajar. Kalau kalian terbiasa mencatat, ya biasa buka HP kalian, tapi jangan untuk social media, tapi untuk mencatat firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan jadi bekal buat setiap kita. Ya, yang pertama, how to become a high quality single. Yang pertama adalah be complete in God's love. Jadilah utuh di dalam kasih-Nya Tuhan. Untuk jadi high quality single, jadilah utuh terlebih dahulu. Izinkan setiap kita diisi dengan kasih Kristus. Dipenuhi dengan cintanya Tuhan. Karena kalau kamu gak penuh, kamu akan minta diisi sama hal-hal yang lain. Kalau hati kamu gak penuh, kamu akan mencari kasih di tempat lain. Kalau kamu gak izinkan Tuhan memenuhi kamu akan berusaha untuk apa? Ngisi dengan cara yang lain, dengan lewat apa? Pasangan yang lain, seakan-akan pasangan ini akan memenuhi hatiku. Atau dengan perkara-perkara yang lain. Hati kita didesain oleh Tuhan untuk hanya bisa difulfill dengan cintanya Tuhan. Bukan dengan perkara-perkara yang ada di dunia. Apa? You name it. Ya kan misalnya, tapi kok ada orang yang fulfill kalau misalnya diisi dengan apa? Harta. Ya kan, harta jadi pusat di dalam hatinya. Enggak sih? Kalau misalnya harta bisa mengisi hati kita, ya kenapa ada orang yang sudah kaya tetap korupsi? Enggak, harta enggak bisa mengisi hati kita. Kemudian apalagi tahta, ya kan posisi. Kalau misalnya tahta atau sebuah posisi bisa mengisi hati kita, kenapa ada orang yang sudah posisinya tinggi tapi sengaja menjatuhkan orang yang di atasnya? Karena tahta enggak memenuhi hati kita. Apalagi harta, tahta, seksualita. Kalau misalnya memang seksualita bisa memenuhi hati kita, kenapa orang yang menikah bisa selingkuh? Karena 3 hal itu tidak didesain untuk membuat hati kita fulfill. Tidak didesain untuk memenuhi hati kita. Hati kita cuma bisa dipenuhi oleh Tuhan. Mana kok ayatnya? Buka bersama dengan saya. Kolose 2 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan versi mudah dibacanya. Kolose 2 ayat 10 bisa munculkan? Oke. Dan di dalam Kristus kamu penuh. Di dalam siapa? Kristus. Di dalam Kristus kamu penuh. Kamu gak memerlukan apa-apa lagi. Kristuslah kepala atas segala pemerintah dan penguasa. Cuma Tuhan yang bisa memenuhi hati kita. Karena itu setiap kita jangan izinkan hal-hal lain di luar Tuhan untuk mengisi hati kita. Karena engkau gak akan puas. Gak akan penuh. Dan mungkin kalau misalnya untuk puas, mungkin itu cuma sementara. Mungkin itu cuma ya pleasure-nya cuma sementara. Seneng sih kalau misalnya pakai harta atau misalnya barang-barang branded, ya kan. Berasa keren, rasa bangga, ya kan. Kalau tahu rasa amannya pada benda. Rasa keren sih kalau pakai barang-barang branded. Tapi coba lihat sebulan, setahun, rasanya udah gak sekeren itu lagi. Atau misalnya kalau kalian beli HP, ya kan HP yang bobanya 3. Kalau misalnya baru beli HP dijaga setengah mati. Ya kan kalau misalnya gue pinjem dong HP lu, ditepok tangan temennya. Gak boleh. Bagus nih HP mahal, gak boleh. Tapi begitu 1 tahun dilempar ke sofa. Ya kan. Nah nilai suatu barang tuh bisa berkurang. Enggak kekal, apalagi saham, uang dan lain-lainnya. Uang tuh naik turun, saham naik turun. Tapi apa yang gak berubah? Kasih Tuhan. Kasih Tuhan gak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah pribadi paling konsisten yang ada. Dan dia tetap konsisten mengasihi setiap kita. Apapun pelanggaran kita, apapun yang kita lakukan, dia tetap mengasihi kita. Walaupun dia tidak setuju dengan dosa kita pastinya. Karena itu dia berkehendak supaya kita tidak hidup di dalam dosa. Tapi dia konsisten, tidak berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Dan Tuhan menghendaki kita penuh. Kalau misalnya kita nggak penuh, kita ini ibarat sebuah gelas yang posisinya adalah cuma penuhnya setengah. Akhirnya apa? Karena gelasnya nggak penuh, maunya apa? Diisi sama orang lain. Ketika kita berhubungan, bangun hubungan dengan orang, kalau misalnya gelas kita setengah, apa ujungnya? Nuntut.
Kamu bisa lakukan apa buat aku? Kok kamu gak sayang sih sama aku? Kok kamu gak beliin aku sih kado di Valentine? Kok kamu gak gini sih? Fokusnya apa? Menuntut. Karena minta diisi. Karena gelasnya gak penuh. Hari ini pastikan setiap kita, kalau mau jadi high quality single, sebelum berpasangan, pastikan kita utuh terlebih dahulu. Pastikan gelas kita penuh terlebih dahulu. Karena membangun hubungan itu adalah untuk dua orang yang sudah utuh. Dikatakan di Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ya, ini pernikahan sehingga keduanya menjadi satu daging. Keduanya menjadi satu. Jadi matematikanya Tuhan, satu orang yang utuh ditambah satu orang yang utuh menjadi satu. Karena keduanya menjadi satu. Bukan setengah tambah setengah jadi satu. Tuhan menghendaki jadilah pribadi yang utuh terlebih dahulu. Baru kita bisa mengasihi dengan jelas. Karena kalau kamu dipenuhi sama kasih Tuhan, yang keluar adalah kasih Tuhan. Kalau kamu dipenuhi sama kasihnya Tuhan, kamu ngerasain kebaikan Tuhan, kamu bergaul intim sama Tuhan, terus mengejar kasih Tuhan, apa yang keluar dari hidupmu? Ya kasihnya Tuhan. Kalau gelas kamu diisi sama kasihnya Tuhan, kalau kamu tuang ke yang lain, apa yang ketuang? Ya kasihnya Tuhan juga. Karena itu pastikan hidup kita, pastikan hati kita utuh terlebih dahulu dan diisi sama Tuhan. Bukan yang lain. Dasar dari hubungan itu adalah kasih. Jangan sampai dasar dari hubungan adalah nafsu. Dan pastikan kita ini dipenuhi sama kasih. Karena kasih itu beda sama nafsu. Love itu berbeda sama lust. Biarkan saya kasih contoh ya. Perbedaan love sama lust. Bisa dimunculkan ya. Bedanya apa love sama lust? Kalau love itu memberi. Kasih itu memberi. Love gives. Kalau lust takes. Ya, kasih itu memberi. Tapi nafsu itu mengambil. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Di versi bahasa Indonesia masa kini. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Sehingga ia memberi. Karena begitu mengasihi, ia memberi. Begitu mengasihi, ia memberi. Artinya kalau kasih, fokusnya adalah memberi. Namanya aja kasih, ya kan? Bukan menerima, mengasihi, kasih barang, kasih sesuatu. Love gives. Kasih itu mengambil. Tapi nafsu itu fokusnya malah apa? Takes, mengambil. Ya, apa yang orang tersebut bisa lakukan ya untuk aku? Apa yang orang tersebut bisa isi ya ke dalam hidupku? Apa yang kamu bisa kasih buat aku? Itu fokusnya nafsu. Kemudian apalagi love, fokusnya kemana? Fokusnya selalu ke orang lain. Tapi kalau nafsu, fokusnya kemana? Ke dirinya sendiri. Ya kan, kalau kita memberi karena apa? Pengen jadi berkat buat orang lain. Supaya orang tersebut diberkati. Supaya orang tersebut yang ngalamin berkat karena terima sesuatu. Tapi kalau nafsu fokusnya bukan ke orang lain, ke diri sendiri. Ya kan, mungkin tapi kalau nafsu bisa gak memberi? Bisa, tapi ujung-ujungnya buat dirinya sendiri. Dia akan pakai tipu muslihat untuk menguntungkan dirinya sendiri. Pertama-tamanya sih ngasih, tapi makin lama ujung-ujungnya adalah apa? Ke dirinya sendiri. Apalagi motivasinya, ya kan? Ada 4 motivasi. Biasanya kalau orang lakuin sesuatu apa? Yang pertama, fulus, ya kan? Oke, aku deketin dia lah, ya kan? Dengan tujuan apa? Untuk uangnya doang. Karena mau uangnya. Karena oh dia kaya, wah dia tuan tanah nih, ya kan? Crazy Rich Surabaya, ya kan? Gue deketin Kenapa? Pengen apa? Uangnya. Sebenarnya kalau ditelusuri bukan karena orangnya, karena uangnya. Dan untuk dirinya sendiri. Apalagi fulus, bulus, ya kan? Kalau misalnya kita teenagers SMA yang ada, ya kan? Aku deketin soalnya dia pintar. Nanti PR matematikaku dibantuin sama dia. Sengaja aku deketin, aku baik-baikin. Dengan tujuan apa? Supaya dibantuin. Ada timbal baliknya, ya kan? Motivasinya
salah. Apalagi ya kan, fulus, bulus, modus. Ya kan? Karena apa? Ya sengaja deketin, cakep soalnya, pengen gue gebet. Ya kan? Makanya sengaja gue gebet. Tujuannya apa? Bukan untuk orangnya, kamu lakukan kasih pemberian dan lain-lain. Untuk dirimu sendiri kan. Tapi yang keempat, motivasinya apa? Tulus. Tulus itu fokusnya ke orang lain. Love, give, love, fokus sama orang lain. Tapi kalau nafsu, fokusnya mengambil ke diri sendiri. Kemudian apalagi? Love waits. Kasih itu menunggu. Nafsu itu terburu-buru. Kejadian 29 ayat yang ke-20. Ya, bisa munculkan. Kejadian 29 ayat yang ke-20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel. Ya, jadi Yakub ini bekerja kepada satu orang yang namanya Laban. Nah, Laban ini punya anak namanya adalah Rahel. Yakub ini cinta sama Rahel. Akhirnya Laban kasih persyaratan, kalau kamu mau sama anakku, yaitu Rahel, kamu harus bekerja sama aku selama 7 tahun. Akhirnya karena Yakub sayang sama Rahel, Yakub tertarik sama Rahel, Yakub putuskan, oke, aku akan bekerja selama 7 tahun. Dan coba lihat, apa yang Yakub lakukan? Yakub bekerja selama 7 tahun dan lihat, tapi yang 7 tahun itu seperti beberapa hari aja. Kenapa begitu? Karena Yakub itu betul-betul mengasihi Rahel. Kasih itu menunggu. Tapi nafsu itu maunya apa? Terburu-buru. Aku maunya sekarang. Aku maunya dapat sekarang. Ya kan, kalau bisa kita lakukan ini sekarang aja yuk. Gak usah setelah menikah. Sebelum menikah aja gak apa-apa. One night stand tuh gak apa-apa kok. Ya kan, friends with benefit gak apa-apa kok, sekarang aja. Maunya apa? Sekarang. Tapi beda. Kalau kasih itu berani untuk menunggu. Ya, jadi beda antara kasih dan nafsu. Pertama-tama kalau kita mau jadi a high quality single, pastikan dasar hati kita itu kasih, dipenuhi sama kasihnya Tuhan. Ya, amin. Oke, ketika kita dipenuhi kasih Tuhan, lama-kelamaan yang kita lakukan adalah tindakan kasih. Ya, yang kedua, kalau tadi yang pertama, be complete in God's love. Yang kedua adalah be spiritually mature. Jadilah dewasa secara rohani. Kalau kamu mau jadi single yang berkualitas, pastikan kamu bertumbuh dan berbuah. Pastikan kamu berdewasa secara rohani. 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Di versi bahasa Indonesia masa kininya lebih jelas. Pada waktu saya masih anak kecil, saya berbicara seperti anak kecil, saya berperasaan seperti anak kecil, dan saya berpikir seperti anak kecil. Sekarang saya sudah dewasa. Kelakuan saya yang kekanak-kanakan sudah saya buang. Jadi dengan jelas bahwa waktu saya kecil, saya berkata-kata, saya berperasaan, saya berpikir seperti anak kecil. Tapi sekarang aku sudah dewasa, aku tinggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Karena kedewasaan itu bukan bicara tentang usia. Seringkali orang berpikir ya kedewasaan tuh hanya tentang usianya aja. Padahal kedewasaan bukan tentang usia. Saya ketemu sama orang yang usianya sacap, ya kan, usianya mungkin 30-an. Tapi ternyata kelakuannya masih kekanak-kanakan. Tapi saya ketemu sama teenagers, tapi yang dewasa banget responnya. Karena itu kedewasaan rohani bukan terletak pada usianya, tapi terletak pada pertumbuhan rohaninya. Itulah kedewasaan. Dan Tuhan menghendaki setiap kita untuk bertumbuh dan berbuah. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Katakan bersama saya, buahmu itu tetap.
Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan mau supaya setiap kita berbuah. Tuhan mau supaya setiap kita bertumbuh. Karena gak mungkin berbuah tanpa bertumbuh. Kalau misalnya sebuah benih gak mungkin tiba-tiba menghasilkan buah. Apa yang benih tersebut lakukan? Dia berakar dulu yang kuat. Kemudian baru dia bertumbuh. Makin lama makin tinggi, makin lama makin besar. Sampai nanti punya ranting-rantingnya. Rantingnya menghasilkan daun. Dan baru ada buahnya. Enggak tiba-tiba langsung. Tapi ada proses yang dilakukan. Sehingga dari benih itu baru jadi buah. Mungkin saat ini setiap kita masih di usia SMP, SMA, mungkin belum memulai sebuah hubungan. Apa yang perlu dilakukan? Bertumbuhlah terlebih dahulu. Pastikan kita dewasa secara rohani, menghasilkan buah. Apa sih buah yang Ko Ajun dari tadi maksud atau buah yang Ko Ajun dari tadi sampaikan? Buah yang saya maksud adalah buah-buah roh. Pastikan kita menghasilkan buah-buah roh di dalam kedewasaan kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah roh ada apa aja? Tapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah-buah roh lah yang Tuhan kehendaki buat setiap kita itu punya. Dan saya mendorong setiap kita justru kejarlah kedewasaan ini. Atau secara spesifiknya kejarlah buah-buah roh ini. Ya, buah-buah roh ini ya kasih, sukacita. Itu bukan hanya perasaan. Tapi apa? Keputusan. Kasih adalah keputusan. Bukan perasaan. Seringkali kita taunya kasih, cinta. Cinta itu ya romansa-romansanya. Ya kan? Kalau misalnya kita nonton film drama Korea. Apa sih yang dijual sama film drama Korea? Atau misalnya film bioskop tentang cinta-cintanya? Ya romansanya, ya perasaannya. Sehingga kita tuh jadi menggebu-gebu. Padahal kasih itu gak selalu tentang perasaannya aja loh. Gak selalu kalau misalnya bicara tentang perasaan berarti yang harus merinding-merinding gitu. Ya kan? Yang harus tentang perasaannya aja. Yang seneng-senengnya ada listrik-listriknya. Enggak. Saya menemukan ketika saya sama pasangan saya. Ketika satu waktu saya ini mau jemput pasangan saya. Saya sama pasangan saya waktu itu beda kantor. Dan jaraknya kurang lebih 5-6 kilometer. Nah kemudian saya ini bawa motor untuk jemput dia. Tapi itu di jam pulang kerja. Nah jam pulang kerja di Jakarta, percayalah kalian gak mau lewatinnya. Gitu ya. Karena apa? Macet banget ya kan. Padahal jalanan biasa tapi berhentinya lama banget. Dan itu di jam pulang kerja. Wah saya ini sebenarnya gak harus sih jemput pasangan saya. Tapi saya pikir ya udahlah saya harus jemput. Walaupun saya sebenarnya males banget. Ya kan capek, ya kan habis seharian kerja, harus ngadepin macet-macetan. Sebenarnya dia bisa pulang sendiri. Tapi akhirnya saya putuskan ya udah deh sekalipun macet, sekalipun saya males. Tapi saya tetap jemput dia sebagai tindakan kasih. Kasih itu gak harus bicara tentang perasaan. Kenapa? Karena saya memutuskan saya komitmen untuk mengasihi. Sekalipun gak ada tuh listrik-listrik merinding gitu, gak ada. Ya, tapi saya tetap apa? Mengasihi dia. Sebagai bentuk saya komitmen untuk mengasihi dia. Gak harus bicara tentang apa? Perasaan-perasaannya. Karena itu cinta itu sebenarnya bukan cuma perasaannya aja. Tapi komitmennya. Orang yang dewasa, kedewasaan itu mulai masuk ke dalam sisi gak cuma bicara tentang perasaan aja. Kalau kamu ikut perasaannya doang, one day kamu akan meninggalkan banyak orang, ya kan? Karena cuma ya udah kemudian aja, ya udah kalau gue senang baru gue deketin, kalau gue lagi bad mood ya udah gue jauhin. Ya kan? Karena berdasarkan base-nya atau fondasinya cuma pakai perasaan. Kasih bukan perasaan. Kasih adalah keputusan. Amin. Buah-buah roh itu adalah keputusan, kedewasaan, kasih, sukacita. Ya kan? Sama sukacita pun beda dengan happiness. Bukan sukacita itu joy, bukan happy. Kalau happy atau happiness itu adalah perasaannya. Tapi joy itu adalah keputusan. Saya cerita lagi ya tentang jalanan Jakarta. Ini topiknya jalanan Jakarta gitu ya. Ya kan di jalanan Jakarta saya naik motor lagi. Nah kalau di Jakarta itu tuh ada 2 jalan. Satu jalan yang paling dalam itu adalah jalan Transjakarta.
atau jalur busway yang mungkin kalian pernah dengar ya. Kemudian ada satu lagi, itu jalan yang utama yang biasa mobil atau motor lewat. Nah, saya ini naik motor. Saya naik motor dan waktu itu saya mau pergi ke CG berapa tahun yang lalu. Nah, saya pergi satu titik, saya mau putar balik. Saya putar balik, tiba-tiba ada ojek online yang naik motor juga. Nah, dia ini mau masuk ke jalur busway. Jadi pas saya muter, dia tuh motong saya. Ya kan? Nah, harusnya kan saya pikir karena dia naik motor, nggak boleh masuk jalur busway, bisa ditilang ataupun melanggar. Saya pikir dia lurus. Akhirnya saya dengan pede ya udah masuk aja. Nggak nyangka kalau dia tuh mau masuk ke jalur busway, motong jalan saya. Akhirnya refleks saya klaksontin gitu ya. Terus si abang ojeknya itu langsung berhenti, langsung ngelihat saya. Nah, respon saya adalah ya jalan gitu ya. Tetap jalan ya kan, karena saya nggak ngerasa saya salah. Ya kan, saya tetap jalan, biarin aja. Karena toh dia ngapain masuk jalur busway, dia salah. Akhirnya saya jalan, dia ngerem tadinya. Pas saya lihat spion, ternyata dia itu nggak jadi masuk jalur busway. Dia jadinya ikut di belakang saya. Dan sampai berapa menit, tiba-tiba saya ditabrak dari belakang sama abang ojek ini. Ya kan, saya jadi oleng mau jatuh. Ya kan, terus dia nggak berhenti, dia tetap jalan. Wah, saya langsung mikir tuh, apa gua tabrak balik ya dari belakang? Apakah ini kesempatan gitu ya? Apa gua tabrak balik ya? Ya kan, kesel saya, bete, ya kan? Tapi akhirnya saya putuskan, ya saya nggak nabrak. Saya ke sebelah bapaknya, saya tanya, Pak, maksudnya apa ya? Ya kan, saya tanya gitu sama bapaknya. Terus dia bilang, oh sorry, rem saya blong. Nah, dia bohong sama saya. Tadinya benar-benar saya lihat dia ngerem. Terus dia malah ngomong, oh sorry, rem saya blong. Wah, saya tambah kesel, saya tambah bete. Ya kan, wah sepanjang jalan dia kan saya tuh di belakang dia. Oh, gua tabrak nih. Ya kan, wah saya bergulat sama hati saya. Tapi saya tahu, ya buat apa saya lakukan itu? Buat apa saya balas? Kenapa harus kejadian ini merenggut sukacita saya? Nggak worth it. Saya ini mau pergi CG. Dan jangan sampai kalau nanti saya pergi CG, malah saya kesel, bete. Yang kena malah anak CG saya. Padahal yang punya perasaan, yang bad mood saya. Ya kan, kenapa saya harus lampiaskan ke anak-anak CG saya? Ya itu nggak dewasa kalau saya begitu. Hanya karena saya ngalamin kejadian buruk, bukan berarti orang lain harus kena lampiasan saya. Akhirnya saya putuskan apa? Saya harus deal dengan hati saya. Sepanjang jalan saya putuskan, oke, abaikan saja abang ojek itu. Biarin mau dia di depan saya. Akhirnya saya lewatin dan saya putusin, saya mau deal dengan hati saya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya nyanyi lagu-lagu pujian. Saya puji-puji Tuhan di jalanan, ya kan? Dan saya bisa balik lagi ngedeal sama hati saya. Oh, sukacita dalam hidup saya tidak tergantung sama kondisi. Sayalah yang putuskan untuk hati saya damai. Sayalah yang putuskan untuk hati saya tetap bersukacita. Walaupun situasinya gak enak. Situasinya gak mendukung. Tapi saya tetap putuskan. Kenapa? Sukacita adalah keputusan. Sukacita adalah bentuk dari kedewasaan. Sukacita adalah bentuk dari buah-buah roh. Ya. Kemudian apalagi damai sejahtera. Ya kan? Dan lain sebagai damai sejahtera bukan berarti gak ada masalah. Damai sejahtera itu percaya hadirnya Tuhan sekalipun dalam masalah. Jadi kamu tidak dipimpin sama perasaanmu, tapi kamu dipimpin sama apa? Keputusan. Kamu tetap bisa damai sekalipun ada masalah, sekalipun ada pencobaan, kemudian apalagi kesabaran, ya kan? Orang yang sabar makin lama makin dewasa, kita bisa ngerti, oke, harus sabar. Orang gak harus kena lampiasan marah kita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kejarlah pertumbuhan rohani. Kalau kita mau jadi a high quality single, kejarlah pertumbuhan rohanimu. Kejarlah buah roh. Amin. Ya, justru saya percaya a high quality single dimulai dari masa single, dimulai dari masa kita berteman dengan orang-orang lain. Ya, karena kita melatih gimana cara punya sukacita, damai sejahtera, keramahan, kesabaran, kebaikan. Dari apa? Pergaulannya kita. Sebelum kita jadi pacar yang baik, jadilah teman yang baik. Kenapa? Karena a good boyfriend comes from a good friend. A good girlfriend comes from a good friend. Jadilah teman yang baik terlebih dahulu. Justru di masa SMA, SMP, SMA kita,
Jadilah teman yang baik buat semua orang. Kita perlu belajar untuk jadi teman yang baik buat sekeliling kita, buat teman kelas kita, buat teman-teman CG kita. Jangan jadi teman yang malah annoying, jangan jadi teman yang malah enggak favorable lah. Orang ini tuh kayak kok dibenci ya. Bisa jadi karena kitanya punya kualitas yang salah. Jadilah teman yang baik. Ya, saya kasih contoh karakteristik teman yang baik itu seperti apa. Oke, catat. Karakteristik teman yang baik adalah pendengar yang baik. A good listener, not a good critic. Kalau kamu mau jadi teman yang baik, jadilah pendengar yang baik. Kita diciptakan sama Tuhan, diberikan 2 telinga sama 1 mulut. Kenapa? Supaya kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Gak ada orang yang suka sama orang yang dikit-dikit ngoceh mulu, ya kan? Dikit-dikit julid, ya kan? Dikit-dikit aduh ngomong terus, ya kan? Atau si ini kenapa sih gini, si ini kenapa sih gini, ya kan? Ngomong terus, ya kan? Gak ada orang yang suka demikian. Tapi orang suka sama apa? Orang yang rindu untuk mendengarkan. Kalau ada masalah, ya kan, dia jadi pendengar yang baik. Oke, kamu ada masalah, sini cerita sama aku. Karena kebanyakan di antara kita pastinya adalah apa? Lebih pengen cerita, pengennya didengar. Kali ini ubah yuk situasi kita. Mau gak kamu jadi pendengar yang baik? Sebelum, saya tahu karena seringkali kita suka cerita-cerita sama kayak Yusuf. Ya kan, Yusuf di Kejadian 37, Yusuf tuh langsung cerita, ya kan, tentang mimpinya. Kalau misalnya setiap kalian akan sujud menyembahku. Ke siapa? Ke koko-kokonya. Oh pantesan dibenci. Ya kan langsung dia ceritakan itu. Ya kan ya, saya tahu polos-polosnya anak teenagers. Ya kan gak perlu overshare. Ya, kalau kamu mau cerita pastikan ke orang yang tepat. Pastikan ke pemimpin kamu, ke orang tua kamu, ke orang-orang yang tepat. Semua orang gak perlu tahu tentang masalahmu. Ya, jangan bebani mereka justru dengan masalahmu. Jangan langsung dikit-dikit share di sosial media, jangan overshare. Ya, belajarlah kalau kamu mau jadi teman yang baik, gimana caranya? Jadilah pendengar yang baik. Ada yang perlu, ada yang aku bisa support, ada yang aku bisa doakan. Oh ya kamu ngalamin ini ya, dengerin dulu sampai selesai, ya kan baru support dia. Jadilah pendengar yang baik, bukan pengkritik yang baik. Contoh lagi ciri-ciri teman yang baik, apalagi objektif, bukan asumtif. Objektif, not assumptive. 1 Tesalonika 5 ayat 21 versi firman Allah yang hidup. Bunyinya seperti ini. Tetapi ujilah segala sesuatu yang dikatakan orang untuk mengetahui kebenarannya. Dan apabila ternyata benar, terimalah. Jadilah anak-anak muda yang gak gampang percaya asumsi-asumsi orang. Kita ini jadi orang yang gak gampang dipimpin sama asumsi. Oh iya ya kayaknya dia benci deh sama kamu. Buktinya dia gak ambilin kamu minum. Ya kan? Dengan perkara-perkara sederhana. Jadinya kita mengeluarkan sebuah asumsi-asumsi. Kayaknya dia gak suka deh. Lihat tuh mukanya. Aduh kayaknya dia pasti gak suka deh sama aku. Akhirnya bermusuhan, gak mau berteman. Kenapa? Dipimpinnya sama asumsi-asumsi. Jangan jadi anak muda yang dipimpin sama asumsi. Jadilah anak muda yang objektif. Cari tahu dulu apa kebenarannya. Jangan gampang-gampang terima. Tahu gak si ini tuh begini loh. Ya benci dia yuk. Gitu gak usah lah. Jangan berteman sama penggosip. Dan jangan jadi orang yang menggosip. Kenapa? Mungkin kalau sama dia gosipin orang lain. Tapi sama orang lain dia gosipin kamu. Gossipers still gossipers. Dia orang yang gosip, dia akan tetap menggosip. Kerjaannya gossipers siapa? Ya gosip. Ya, karena itu jangan percaya, jangan gampang dibawa arus, jangan gampang terima-terima asumsi orang. Cari tahu dulu kebenarannya. Enggak gampang disetir sama cerita orang. Itu teman yang baik. Oke? Ya. Terus yang ketiga, optimistic, not pessimistic. Optimis, enggak pesimis. Karena percayalah, capek berteman sama orang yang pesimis. Kenapa kerjaannya ngeluh mulu? Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lakukan segala sesuatu dengan apa? Tidak
bersungut-sungut, tidak mengeluh. Enggak dikit-dikit, aduh capek banget deh, aduh males banget deh. Percaya sama saya, kalau kamu mau berpasangan, jangan cari pasangan yang kerjaannya mengeluh-ngeluh. Atau negatif terus, kenapa? Karena kamu akan kecapean, kamu akan capek. Aduh iya ya kok rasanya hidup ini pesimis terus. Atau negatif terus, enggak ada sesuatu yang positif. Jangan, jadilah teman yang positif. Jadilah teman yang optimis. Kita bisa kok lakukan ini. Masih ada waktu kok. Kita bisa kok kerjakan ini. Yuk sama-sama di kerja kelompok yang ada. Jadilah pribadi yang optimis. Jadilah pribadi yang memimpin dengan apa? Kita masih bisa kok. Masih ada waktu. Bisa kok. Asal kita kerjain sama-sama. Jangan yang dikit-dikit. Udahlah gak mungkin bisa lah. Udahlah pasti nilai gue jelek lah. Ya aduh udah gak usah dikerjain lah. Jadinya apa? Negatif terus. Negatif terus. Pesimis terus. Percayalah pesimis. Orang yang pesimis bukanlah teman yang baik. Karena itu kalau kita mau jadi teman yang baik, jadilah pendengar yang baik. Jadilah teman yang objektif, bukan asumtif. Jadilah teman yang optimis, bukan negatif thinking. Ya, atau pesimis. Ada satu tokoh yang begitu lovable. Dia dicintai sama semua orang. Namanya adalah Esther. Jadi satu kali ada seorang raja namanya Raja Ahasiweros. Nah Raja Ahasiweros ini punya istri namanya Ratu Wasti. Nah raja ini mengadakan sebuah pesta di tempat kediamannya. Wah mengundang banyak orang. Satu kali raja ini pengen untuk memamerkan istrinya. Karena istrinya sangat cantik, sangat elok. Ya kan? Nah tapi ternyata ratu ini memilih untuk tidak datang. Akhirnya ada orang ngomong sama raja. Kalau misalnya ratu ini gak mau datang dipanggil sama raja, itu artinya gak menghormati raja. Harusnya raja kasih sebuah ketegasan. Akhirnya raja setuju bahwa gak menghormati ratu ini, gak menghormati rajanya. Akhirnya raja ini ngeluarin satu sayembara untuk mencari ratu pengganti daripada si Ratu Wasti ini. Nah akhirnya adain sayembara. Minta untuk wanita-wanita yang cantik dikumpulkan, mungkin adain sebuah karantina, ya kan? Nah, adalah satu yang paling menonjol, namanya Esther. Nah, kita baca ya kisahnya, lengkap-lengkap aja, tapi lihat statement yang ada di Alkitab ini. Esther 2 ayat 9, versi Firman Allah yang hidup. Hegai, ya. Esther 2 ayat 9 versi FIH. Oke, Hegai, petugas yang bertanggung jawab atas balai perempuan itu sangat terkesan akan Esther. Katakan bersama saya, sangat terkesan. Dan sayang kepadanya, katakan sekali lagi, sayang kepadanya. Hegai menyuruh orang membawa makanan istimewa untuk Esther, memberi dia perawatan kecantikan yang lebih baik, make up mungkin ya, menyediakan 7 dayang istana untuk melayani dia, menempatkan dia di bagian yang paling mewah di balai perempuan itu. Satu, ya kan, sayang kepadanya. Buka lagi Esther 2 ayat 15, ya, Esther 2 ayat 15 versi terjemahan baru. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Jadi pas dia masuk ke hadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Gak cuma Hegai itu petugasnya. Sekarang itu tuh semua orang yang ngelihat Esther, kok rasanya orang ini lovable banget ya. Nah itu ayat 15, ayat 17, ya next ayat 17. Demikianlah, maka Esther dikasihi oleh baginda, tadi sama Hegai, kemudian sama semua orang yang lihat, sekarang sama raja, sama baginda raja. Lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu ganti Wasti. Saya penasaran, kenapa ya Esther bisa sebegitu dikasihinya ya? Kenapa ya kok bisa disayangin sama semua orang? Saya tahu kalau misalnya ngomongin tentang cantik, semua perempuan yang dikumpulin itu ya cantik-cantik semua, ya kan? Ya mungkin dia paling cantik, tapi semua itu cantik. Tapi apa yang membuat orang tuh bisa sebegitu sayang sama dia? Karena dia gak cuma cantik di luar, dia cantik di dalam. Saya curiga bahwa Esther ini adalah orang yang cantik di dalam, ya kehadirannya menyenangkan. Karena ada orang tersebut
suasana jadi berbeda. Makanya dia menonjol. Pernah gak punya satu teman yang karena kehadirannya kayak membawa sukacita buat satu kelompok yang ada. Karena kehadiran seseorang ini, orang ini menonjol dan membawa positive vibes buat orang-orang di sekelilingnya. Dan saya yakin, Esther tuh begitu. Dia tuh ada inner beauty-nya. Dia ramah, dia friendly. Makanya dia become a good friend. Karena dia friendly, dia ramah, tahu memposisikan dirinya. Kalau kita mau jadi teman yang baik, kita harus bisa memposisikan diri kita. Jadilah seperti Esther, tahu memposisikan dirinya. Karena dia pasti dilatih sama Hegai tersebut di dalam karantina. Di balai yang isinya perempuan-perempuan itu. Dia dilatih caranya duduk dan lain sebagainya. Kalau dalam konteks kita dilatih caranya berkata-kata. Jangan asal nyeplos-nyeplos. Tapi berkata-katalah sesuatu yang apa? Positif, enggak gosip. Jangan jadi teman yang malah annoying. Annoying itu apa? Annoying itu yang kayak gimana? Tipe-tipe yang ngomongin orang, ya kan, mudian, ya kan, ngeblok orang, dikit-dikit ngeblok orang karena gak suka, langsung ngeblok aja, biarin aja. Atau mungkin, ya kan, ada yang ketawa-ketawa, ada yang senggol-senggol, gua banget gitu ya, lu banget tuh gitu, ya kan. Ngeblok orang karena kesel, suka sama orang, kemudian apalagi norak, ya kan, dia langsung public announce, dia cowok gua ya, lu jangan deketin ya. Ya kan, norak, ya kan, atau mungkin dia cewek gue deketin dia, seakan-akan membatasi jodoh orang. Ya kan, gak boleh ada yang lain yang deketin dia. Ya kan, norak, ya kan gue yang suka duluan. No, jangan jadi teman yang annoying. Jangan jadi anak muda yang apalagi yang tipe-tipe nyebar jala. Ya kan, ini buaya kelas badak nih, buaya cap badak ya kan. Ya kan, wah isi chatnya, isi WhatsAppnya, wah asrama putri. Ya kan, wah isi chatnya asrama putra, isinya cowok semua, isinya cewek semua. Kenapa? Dikit-dikit langsung ngechatin. Kamu mau tebar jala. Itu bukan teman yang baik. Jangan seperti itu. Ya, kamu yang akan malah kelihatan murah. No, jangan demikian. Jadilah teman yang baik, bersikaplah sewajarnya. Jangan asal-asalan. Ya, saya berdoa khotbah ini cukup praktikal, ya, oke. Nah, saya percaya Army of God adalah teman terbaik yang bisa orang miliki, amin. Ya, mereka akan temukan kalau cari teman yang paling baik, pastinya di Army of God Surabaya Barat, amin. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, jadilah high quality single dimulai dari teman yang baik, oke. Sebelum jadi pacar yang baik, jadilah teman yang baik, oke. Yang ketiga, ya kalau tadi yang pertama itu adalah be complete in God's love. Jadilah utuh di dalam Tuhan terlebih dahulu. Jadi enggak cari kasih, ya kan. Enggak pengen diisinya sama apa, lawan jenis terus. Enggak, jadilah utuh terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jadilah orang yang dewasa secara rohani. Kejarlah buah-buah roh, oke. Kejarlah kasih, sukacita, pengambilan-pengambilan keputusan dan jadilah teman yang baik. Yang ketiga, persiapkan dirimu, be ready for God's given love story. Persiapkan dirimu untuk kisah cinta yang diberikan sama Tuhan. Karena tadi kalau saya udah share be the one before you find the right one, jadilah dewasa. Poin saya yang terakhir adalah persiapkan dirimu untuk kisah cinta yang Tuhan berikan. Roma 8 ayat 28 versi bahasa Indonesia masa kini. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal. Katakan bersama saya, segala hal. Sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Segala hal termasuk kisah cinta kita. Tuhan mengatur kisah cintamu. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal. Allah mengasihi setiap kita. Dan tahu gak? Seperti sebuah film, ya. Kalau film ada yang happy ending, ya kan. Si doi, si cowok dan si cewek menikah happily ever after. Kalau misalnya di film ada lagi yang sad ending, ya kan. Udah nungguin dia lama-lama, tapi gak jadi sama dia. Ternyata jagain jodoh orang, ya kan. Itu sad ending, ya kan, aduh saya sedih banget. Terus ada yang open ending, ya kan. Jadi si penonton dibuat berspekulasi. Tapi tahu gak, setiap kisah cinta kita juga unik-unik. Setiap kisah cinta kita beda-beda. Tapi mau gak izinkan untuk Tuhan jadi direkturnya? Mau gak izinkan Tuhan jadi sutradaranya? Kalau Tuhan sutradaranya, pasti happy ending. Kalau Tuhan yang jadi sutradaranya,
pasti itu kisah cinta terbaik. Tapi masalahnya seringkali kita sebagai anak-anak muda, bukan kita yang ikutin Tuhan, tapi Tuhan, sekaranglah waktunya. Kayak si Tono tadi, ya kan, waduh inilah waktunya, ya kan, bukan Tuhan yang ngatur waktuku, tapi aku yang mengatur diriku, ya kan. Ini tuh waktu yang terbaik. Si cewek itu begitu datang, ini waktu yang terbaik, ku percaya, ya kan, pasti Tuhan dan lain sebagainya. Seakan-akan apa? Bukan kita yang ikutin Tuhan, tapi kita yang memaksa Tuhan untuk Tuhan sekarang ya, Tuhan ini waktu yang tepat ya. Padahal bisa jadi belum. Bisa jadi enggak. Karena itu izinkan kalau kita mau Tuhan yang jadi sutradara, kita yang ikut Tuhan. Bukan Tuhan yang malah ikut setiap kita. Mimpikanlah untuk kamu punya pernikahan kudus dan mengizinkan, melibatkan Tuhan jadi pusat dalam hubunganmu. Izinkan untuk Tuhan berperkara terlebih dahulu. Mimpikanlah di masa teenagers, mimpikanlah pernikahan yang kudus. Jangan punya ekspektasi yang salah, ya kan? Maunya yang kayak di drama Korea aja dan lain sebagainya. Itu fiktif, guys. Izinkan untuk Tuhan yang membuat kisah cintamu. Bahkan kisah cintamu akan jauh lebih baik daripada drama Korea. Mimpikanlah apa? Pernikahan yang kudus. Saya memimpikan pernikahan yang kudus justru dari mana? Dari saya usia teenagers. Dari saya usia 17 tahun di waktu SMA. Saya memimpikan, ya saya tahu saya belum menikah, tapi tahun ini saya akan menikah. Tapi saya dari 10 tahun, ya gimana ya. Jadi dicengin aku. Ya, tapi saya memimpikan itu dari mana? Dari 10 tahun yang lalu. Saya mengekspektasikan punya pernikahan yang kudus. Justru dari mana? Dari masa saya SMA. Kenapa? Karena saya percaya pernikahan yang kudus sudah pasti bahagia. Pernikahan yang bahagia belum tentu kudus. Mimpikanlah pernikahan yang kudus. Pernikahan yang kamu sungguh-sungguh. Ya, satu orang yang takut akan Tuhan itu, yang terus bertumbuh, yang menjaga kekudusan, yang menghormati lawan jenisnya. Ya, bersama dengan orang yang satu lagi, yang utuh juga, yang bertumbuh juga, yang takut akan Tuhan, yang menghormati lawan jenisnya. Keduanya akan menjadi satu daging. Jangan berpikir, jangan ikuti standar dunia. Standar dunia ngajarin apa? Gak apa-apa lah sex before married. Ya gak apa-apa lah, kan kamu harus coba-coba. Gak apa-apa lah, nanti kamu gak punya pengalaman loh. No, saya gak percaya one night stand. Saya percaya one love until the end. Saya percaya, ya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya percaya pacaran itu enggak untuk coba-coba. Tapi tujuan pacaran adalah apa? Masuk ke dalam pernikahan. Karena itu kalau kamu belum mau menikah, ya jangan pacaran dulu. Izinkan untuk kamu bertumbuh terlebih dahulu. Mimpikanlah pernikahan yang kudus dari mana? Dari masa teenager. Saya rasa enggak lebih early sih untuk kita tetapkan dari sekarang. Saya masih ingat di momen saya pacaran. Di hari pertama saya pacaran, ya saya anterin pasangan saya pulang. Saya buat sebuah kesepakatan sama pasangan saya di hari pertama. Saya akan menghormati tubuhnya. Saya nggak akan pegang area sensitif dalam tubuhnya. Dan saya mau ajak dia untuk my first kiss is gonna be my wedding kiss. Ciuman pertama kita harus jadi... Belum guys, belum. Sabar ya. Kok Ajun? Supporter terbaik saya ini penonton bayaran saya. Ya belum, ceritanya belum selesai. Ya, my first kiss is my wedding kiss. Mimpikan itu. Walaupun mungkin kita masih berapa tahun lagi. Mungkin ada di antara kalian yang masih belasan tahun lagi sih. Tapi gak ada yang salah dengan memimpikannya dari masa muda. Gak ada yang salah dari memimpikannya di masa teenagers kita. Justru saya yakin kita berikan masa teenagers kita buat Tuhan. Maka saya percaya ketika nanti di pemberkatan nikah akan ada hadirat Tuhan, akan dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dan namanya aja pemberkatan nikah. Akan ada berkat Tuhan yang mengalir. Si suami dan istri akan bersujud di altar Tuhan, bergandengan tangan, dan kemudian akan ada hamba Tuhan yang tumpang tangan, kemudian melepaskan berkat buat anak cucunya, buat keluarganya. Mimpikannya dari mana? Dari sekarang. Tuhan sudah siapkan, itu blueprintnya Tuhan. Pernikahan adalah idenya Tuhan. Tapi pertanyaan saya, itu hanya bisa digenapi kalau kita mau taat. Pertanyaan saya, mau gak taat sama Tuhan? Mau gak dipimpin sama Tuhan?
Mau gak jadi anak-anak muda yang ngeyel? Mau gak jadi anak-anak muda yang kamu tahu bahwa kamu deketin dia, ini tuh belum waktu yang tepat. Kamu tuh tahu sebenarnya, tapi kamu tetap bandel. Kenapa? Karena kamu mengikuti perasaanmu. Kamu ngikutin, ya kan, apa yang kamu, oke, aku maunya sekarang. Jadinya apa? Kamu paksain. Belajarlah dengerin apa kata Tuhan, belajarlah dengerin apa kata pemimpinmu. Saya tahu pemimpin itu tidak mengatur hidupmu, ya, tapi pemimpin membantu mengarahkan hidupmu. Kalau misalnya bisa yang terbaik, bisa ada orang-orang yang mensupportmu. Kenapa sih kitanya yang masih bandel? Izinkan untuk kita dimuridkan di gereja ini. Izinkan untuk kita dibentuk. Saya percaya maka ada kisah cinta terbaik. God is the director of our story. You can trust Him. Tuhan adalah sutradara terbaik dalam hidup kita. Kamu bisa percaya sama Tuhan. Dan saya percaya ketika kita taat berjalan sama Tuhan. Mempersiapkan diri dari masa teenagers. Hidup kudus. Ya, holiness is happiness. Hidup kudus sampai nanti pernikahan yang ada. Saya percaya berkat Tuhan akan mengalir dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan saya berdoa, ya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan itu akan jadi kisah cinta kita yang memberkati anak-anak muda lain. Yuk sama-sama kita jaga hidup kita, jaga kekudusan justru di masa teenagers. Biarkan hidup kita jadi persembahan yang harum dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, firman Tuhan sudah selesai. Ya, jadi saya review sedikit. Yang pertama, jadilah utuh di dalam Tuhan. Dipenuhi sama kasih-Nya Tuhan terlebih dahulu. Izinkan Tuhan yang jadi pusat dalam hatimu. Izinkan Tuhan yang jadi yang utama, yang terutama di dalam hatimu. Kemudian yang kedua, jadilah anak muda yang bertumbuh dan berbuah. Be spiritually mature. Jadilah anak-anak muda yang dewasa. Kemudian yang ketiga, percayalah bukan Tuhan yang ikut kamu, tapi kamu yang ikut Tuhan. Libatkan pemimpin, libatkan orang-orang yang terpercaya dan kisah cinta terbaik yang Tuhan akan sediakan buat kita. Amin. Kita sama-sama sembah Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Percayalah. Tangan Tuhan Tuhan sedang merendah. Tuhan sedang membuat dan sedang menulis kisah cinta terbaik yang Dia bisa berikan buat setiap kita. Percayalah, percayalah. saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. sekali lagi dengan lembut. Tangan Tuhan sedang merendah Percayalah, suatu ada karya yang indah yang Tuhan akan berikan buat setiap kita. saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tutup mata kita sejenak. Saya mau berdoa.
Dan saya mau ajak setiap kita, mau gak hari ini di hadapan Tuhan kita membuat sebuah perjanjian. Tuhan, aku mau menjaga hidupku tetap kudus, tetap berkenan. Dan aku mau jadi anak-anak muda yang nanti memasuki pernikahan yang kudus bersama dengan pasanganku. Karena saya percaya tidak ada pernikahan kudus tanpa pacaran kudus. Dan tidak ada pacaran kudus tanpa masa single yang kudus. Dimulai dari anak-anak muda yang menjaga hidupnya tetap kudus. Yang memutuskan Tuhan, aku akan jaga keperawananku, aku akan jaga keperjakaanku untuk suamiku nanti, untuk istriku nanti. Dan ini hidupku aku persembahkan buat Tuhan. Dan saya percaya nanti ketika di dalam pemberkatan nikah, berkat Tuhan akan mengalir. Tapi pertanyaannya, mau gak? Mau gak kita taat sama Tuhan? Mau gak kita lurus di jalan Tuhan? Sekalipun mungkin teman-temanmu teman-temanku udah pacaran, ya kan, sudah bisa hang out sama pasangannya. Kau gak perlu jealous, kau gak perlu cemburuan. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan orang yang tepat di waktu yang tepat. Kau gak perlu khawatir, kau gak perlu takut. Yesus mengasihimu, jangan curiga sama Tuhan. Tapi pertanyaannya, maukah kau izinkan Tuhan menulis kisah cintamu? Maukah kau mengizinkan untuk taat sama Tuhan? Ikut kehendaknya Tuhan. Mau gak jaga hidupmu tetap kudus sampai nanti memasuki pernikahan kudus? Ya, bagi kalian yang mau, bolehkah saya minta setiap kalian taruh tangan kalian di dada dan biarkan saya berdoa ya buat setiap kalian. Dan juga entah kenapa saya tergerak buat kalian yang pernah jatuh di dalam dosa, ada kesempatan kedua, ada pengampunan. Ya, saya tahu dosa ada konsekuensinya. Dan kau tahu bahwa kau perlu pengampunan Tuhan, kau perlu kesembuhan. Ketika kita mengakuinya di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan pengampunan. Tapi kalau kau perlu kesembuhan, kau perlu mengaku kepada saudara seiman. Datanglah sama pemimpinmu kalau kau pernah jatuh di dalam dosa, bahkan pernah melakukan seks di luar pernikahan. Biarkan kesembuhan itu mengalir. Ya, saya tahu dosa ada konsekuensinya, tapi saya percaya Tuhan bisa mengembalikan kisah cinta yang terbaik yang Tuhan akan berikan lagi buat Anda. Karena itu gak perlu takut, gak perlu khawatir. Ya, kalian bisa datang sama Tuhan, minta pengampunan. Kalian bisa datang sama pemimpin kalian untuk kesembuhan. Ya, bagi kalian yang mau memimpikan pernikahan kudus, bisa taruh tangan kalian di dada. Tuhan, aku berdoa di masa ini, di hari ini, biarkan ini jadi sebuah komitmen kami di hadapan Tuhan. Kami akan menjaga hidup kami tetap kudus dan berkenan sampai nanti masuk dalam pernikahan yang kudus. Karena nanti pasangan kami patut dan layak menerima bagian terbaik. Menerima yang terbaik yang bisa kami berikan. Biarkan kau pakai anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Biarkan komitmen ini dilihat oleh Tuhan. Dan Engkau yang cek hati kami satu persatu. Engkau yang tilik kami satu persatu. Dan kami percaya akan ada kisah cinta terbaik. Bertemu dengan orang yang terbaik di waktu yang terbaik. Kau materaikan dan kami akan lihat belasan tahun dari sekarang. Kami akan lihat dan kami akan masuk ke pernikahan kudus itu bersama dengan pasangan kami yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya berkat pernikahan itu akan mengalir buat hidup kami. Dimulai dari kami yang menjaga hidup kami tetap kudus. Kau materaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarkan Kau yang tilik hati setiap kami. Thank you Tuhan, we love you. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.